Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin, sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang pertama-tama yang saya hormati guru kita bersama Al-Mukarram Bapak dosen Al-Ustadz Dr. Ahmad Alim, amta'anallahu bituli hayati syarifah wa qasarallahu amsalah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan panjang umur pada beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesehatan pada beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala Allah berikan panjang umur pada beliau. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala Allah jadikan anak-anak beliau menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Langsung saja sebelum masuk ke rangkuman, nama saya Muhammad Fauzan dari kelas reguler B Fakultas PAI. Saya nomor NPM 2011 050 11 243. Langsung saja saya masuk ke rangkuman tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Akidah. Definisi akidah secara bahasa yaitu al-aqdu, artinya ikatan. Ikatan seseorang atau mengikat diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akidah makna secara bahasa yaitu kepercayaan yang kuat, tali yang diikatkan secara kuat. Akidah menurut terminologi yaitu beriman dengan tujuan mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak menyekutukan Allah. Istilah akidah yaitu ada 5. Yang pertama iman, yang kedua tauhid, yang ketiga as-sunnah, yang keempat usuluddin, yang kelima al-fiqhul akbar. Yang pertama itu iman. Kita sebagai seorang muslim itu beriman kepada Allah dan tidak menyekutukannya selain Allah. Yang kedua itu tauhid. Disebutkan tentang asmaul husna seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim dan lain-lain. Yang ketiga as-sunnah karena mencakup akidah. Yang keempat itu pokok dari agama yang biasa disebut usuluddin. Yang kelima al-fiqhu akbar, membahas fondasi besar bagi seorang muslim. Apa sih tujuan mempelajari akidah? Tujuan belajar akidah yaitu agar supaya kita mengetahui
atau mengesahkan Allah. Ruang lingkup akidah itu ada ruang lingkup akidah, yaitu yang pertama beriman kepada Allah, yang kedua beriman kepada malaikat Allah, yang ketiga iman kepada rasul-rasul Allah, yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah, yang keempat iman kepada rasul-rasul Allah, yang kelima iman kepada hari akhir, dan yang keenam yaitu iman kepada takdir, qada dan qadar. Akidah itu adalah sebagai landasan kehidupan kita. Akidah adalah sebagai visi misi semua umat. Akidah akan mendatangkan ketenangan dalam hidup kita. Dan akidah sebagai tingkatan keimanan seseorang. Masuk ke materi kedua, yaitu tentang syahadat. Kita sudah pasti dengar yang namanya syahadat, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dan dua kalimat syahadat tersebut sudah termasuk dari rukun Islam. Sebagai seorang muslim ditentukan oleh syahadatnya. Orang kafir jika ingin masuk Islam itu harus menyebutkan dua kalimat syahadat. Tingkatan iman ada 70. Syahadat adalah tingkatan tertinggi daripada keimanan atau puncak keimanan. Dan tingkatan iman yang paling rendah yaitu menyingkirkan yang menghalangi di jalan, seperti paku dan semisalnya. Nah, yang terakhir ini sifat malu itu merupakan bagian dari iman. Jadi seseorang wanita itu seorang kita itu mempunyai rasa sifat malu. Jikalau sifat malu kita sudah hilang, itu sebagian iman kita sudah tidak ada. Jadi kita itu mempunyai semua sifat malu. Apa sih fadilahnya mempelajari syahadat? Mempelajari syahadat atau mengucapkan kalimat syahadat. Faedahnya yang pertama itu Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat kepada kita pada hari kiamat tersebut. Dan yang kedua, orang yang paling beruntung mendapatkan syafaat Nabi adalah orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat. Yang ketiga, orang yang berpegang teguh kepada syahadat itu sebab ia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat sah dua kalimat syahadat ada 6 di sini. Yang pertama harus didasarkan dengan ilmu. Jadi kita tidak sembarangan mengucapkan dua kalimat syahadat. Jadi harus didasari dengan ilmu. Yang kedua, yakin dan menghilangkan keraguan agar tidak terjebak dari sifat kemunafikan. Yang ketiga, ikhlas, jangan pamrih dan murni karena Allah Subhanahu wa taala.
Yang keempat itu jujur dari pengucapan lisan, hati, dan perbuatan. Dan yang kelima, penuh rasa cinta dan rasa takzim. Penuh rasa cinta, rasa takzim, dan penuh pengorbanan untuk pada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, yang terakhir, pasrah, menerima dengan lapang dada atau ridho. Sini ada rukun sah 2 kalimat syahadat. Tadi rukun sah 2 kalimat syahadat. Nah, di sini yang pertama, meniadakan Tuhan palsu selain Allah. Dan yang kedua, menetapkan Tuhan yang esa, hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang termasuk ke dalam tauhid itu ada 5. Yang pertama, setan, iblis. Yang kedua, hukum dari selain hukuman Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kezaliman. Yang keempat, indigo. Yang kelima, kuitus, baik individu, golongan maupun suku. Yang pertama ini setan, iblis, yaitu yang pertama di sini membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi. Jadi kita tidak ragu apa yang dibawa oleh Nabi. Dan yang kedua itu menjauhi apa yang dilarang oleh Nabi. Yang ketiga, beribadah mengikuti syariat Nabi. Dan yang keempat itu harus cinta kepada Nabi. Dan yang di sini yang membatalkan akidah yaitu syirik. Masuk ke materi selanjutnya, syirik yang membatalkan akidah. Syirik ada 2, ada syirik tradisional, ada syirik modern. Syirik tradisional merupakan perbuatan yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Syirik induk dari semua dosa. Syirik membatalkan seluruh amal, penyebab utama perpecahan umat. Induk dari kesyirikan yaitu tauhid. Sebagaimana yang telah Allah firmankan dalam Quran surah An-Nisa ayat 48 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'. Wa may yusyrik billahi faqad iftara isman 'azima. Yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena persekutukannya syirik, dan Dia mengampuni apa dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Itu penjelasan dari syirik dalam Quran surah An-Nisa ayat 48.
Sarana syirik itu seperti jimat, susuk, benda yang dianggap keramat, sihir, menganggap sia sesuatu, meramal, pesugihan. Itu macam-macam sarana syirik. Syirik modern. Nah, ini ada lagi syirik modern. Ateisme, liberalisme, kapitalisme, yaitu syubhat atau tipu daya yang berasal dari luar Islam, menganggap semua agama sama. Lakum dinukum waliyadin. Benci, membenci nabi, mengejek nabi atau simbol agama, yaitu murtad. Jadi orang yang membenci nabi, orang yang mengejek nabi itu murtad. Tidaklah menentang agama Allah, menghalangi syiar agama Allah. Bertawasul dengan cara yang tidak diperbolehkan. Bertawasul yang diperbolehkan ada 3. Yang pertama, bertawasul dengan amal soleh. Yang kedua, bertawasul asmaul husna. Yang ketiga, meminta doa kepada orang-orang soleh. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu loyalitas atau identitas. Di sini ada al-wara dan al-bara. Definisi al-wara yaitu menurut bahasa Arab dekat dengan pemeluk Islam. Menurut secara luas, al-wara yaitu dekat dengan agama Islam dan pemeluk Islam, atau disebut loyal. Definisi al-bara yaitu berlepas diri dari budaya dari luar Islam, kesirikan dan kemusyrikan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, sungguh kalian akan mengikuti budaya umat terdahulu sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai seandainya mereka masuk ke lubang biawak maka terjerumus jugalah kalian. Tanpa loyalitas umat Islam hanya sekedar kuantitas. Al-wahan yaitu terlalu cinta dunia dan takut mati. Kita jangan terlalu hubbud dunya, cinta dunia. Tidak selamanya orang yang cinta dunia itu tidak mati, pasti bakalan mati. Dan takut mati, semua orang yang kedua ini pasti banyak orang yang ditakuti, takut mati. Faedah loyalitas yang pertama, kesamaan pandangan, visi misi agar menjadi satu tiang yang kokoh. Yang kedua, al-wala dan al-bara, mencapai keimanan. Yang ketiga, loyalitas akan mengkokohkan barisan umat Islam. Yang keempat, menjadikan kuatnya keimanan, yaitu al-wara dan al-bara. Yang kelima, melahirkan
integritas, kapasitas tinggi yang kuat dan kokoh. Materi selanjutnya yaitu hari kiamat dan kehidupan akhirat. Hari kiamat dan kehidupan akhirat. Kita beriman kepada hari kiamat itu merupakan suatu keimanan. Senantiasa meyakini hari kiamat dan hari pembalasan. Ketika terjadi kiamat akan turun, ketika terjadi kiamat akan turun Dajjal, makhluk terburuk yang akan membawa fitnah kepada dunia, menyesatkan manusia dari jalan kebenaran. Itu terjadilah yang mana namanya hari kiamat. Di padang mahsyar manusia akan dibangkitkan dengan berbagai macam. Yang pertama, dibangkitkan dalam kondisi senang, wajahnya berseri-seri karena amalan di dunianya. Yang kedua, dibangkitkan dalam kondisi ketakutan. Yang ketiga, ada yang dibangkitkan dalam keadaan buta karena berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, orang yang dibangkitkan dalam kondisi berdua, tiga, atau bersepuluh. Dan yang kelima, ada yang dibangkitkan seperti baru lahir, tidak pakai apa-apa dalam kondisi belum dikhitan atau disunat. Ada 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya orang yang hatinya digantung di masjid, anak muda yang semangat beribadah. Di hari kiamat tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali amal kita sendiri. Satu hari di padang mahsyar 50.000 tahun berbekalah kalian, karena sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan. Ada orang yang masuk surga tanpa hisab, yaitu mereka umat Nabi yang murni tauhidnya dan mereka umat Nabi yang murni tauhidnya. Materi selanjutnya yaitu sifat orang munafik. Iman itu intinya kita yakin dengan Allah Subhanahu wa taala dan apa yang dibawa oleh Nabi. Tidak ada keraguan dalam diri kita. Keraguan sifat munafik atau sifat munafik penghancur keimanan. Antara zahir dan batin bertentangan sifat munafik. Di sini sifat-sifat munafik ada 5. Di sini ada beberapa ciri sifat orang munafik. Yang pertama yaitu dia bermuka 2. Yang kedua berdusta. Yang ketiga senantiasa mencari sumpah mereka sebagai benteng atau pencitraan. Yang keempat itu senantiasa menghalangi dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, ditutup hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, tertipu dalam dirinya sendiri. Yang keenam,
pandai menipu dengan gaya penampilan. Jika diberi amanat, dia berkhianat. Yang ketujuh. Yang kedelapan, loyalitasnya kepada golongan mereka, bukan kepada kaum muslimin. Yang kesembilan, hidupnya lalai melupakan Allah. Yang kesepuluh, fasik, yaitu keluar dari jalur keimanan. Sekian, terima kasih rangkuman yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Allah muafiq ila aqwamit thoriq. Hakadha minni. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.